Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya tentang perancangan sistem informasi reservasi hostel berbasis website. Anggota kelompok saya adalah Nirohim, yang kedua Didi Prayogo, ketiga Maria Pradistapaba, keempat Sri Putri Nuraini, kelima saya sendiri. Kita langsung masuk ke latar belakangnya. Project Carter. Latar belakang. Indonesia saat ini merupakan salah satu destinasi wisata terbaik di Asia, bahkan di dunia. Ketertarikan para wisatawan adalah dengan berbagai keindahan yang Indonesia miliki, mulai dari pegunungan, kota wisata, keindahan alam, pantai, dan budayanya. Jutaan pelancong atau para wisatawan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik bagi negara ini untuk menambah devisa. Dengan berlakunya bebas visa 70 negara tentu saja berkontribusi pada peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Wisatawan juga datang dari dalam atau domestik yang didominasi oleh pada kaum muda. Hal ini tentu menjadi dasar bagi sebuah perusahaan untuk berlomba-lomba untuk menyediakan penginapan yang cukup murah dan juga memfasilitasi tanpa mengurangi beban risiko yang tinggi. Maka terdapatlah sebuah sistem di mana sistem tersebut terilhami dari para wisatawan yang ingin berhemat, yaitu dengan melakukan sharing room. Mereka para wisatawan berusaha untuk menemukan teman sekamar di tempat destinasi untuk mengurangi beban biaya dalam penginapan. Pertumbuhan hostel adalah sebuah pertumbuhan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tertinggi daripada berbagai penginapan lainnya. Tentu saja hal ini menarik minat para wisatawan atau backpackers dari internasional ataupun domestik untuk menginap. Dengan biaya minimal 100.000 per malam, tentu saja hal ini sangatlah terjangkau untuk menghemat biaya penginapan dengan fasilitas dan keamanan yang memadai. Walaupun tidak mendapatkan privasi penuh dengan sharing kamar, kamar mandi, ruang santai, dan sebagainya. Bahkan ada hostel yang menyediakan kolam renang. Pertumbuhan hostel berawal dari bukanya penginapan hostel di Eropa, US, Asia Timur hingga masuk ke Indonesia. Banyak aplikasi online di Indonesia menawarkan penginapan hostel, tetapi tetap saja hanya beberapa pihak yang mengetahui hostel. Tentu hal tersebut terjadi karena pihak aplikasi atau website lebih mencoba untuk mempromosikan hotel yang mempunyai biaya lebih mahal, sehingga hostel tertutup oleh dominasi hotel. Maka kita memerlukan aplikasi khusus untuk mencoba memasarkan hostel demi meningkatkan jumlah wisatawan. Pengalaman wisata dengan penginapan murah tentu menarik perhatian lebih banyak wisatawan juga. Bahkan kita pun hampir tidak menumbuhkan sekalipun iklan hostel, sehingga promosi hostel hanya dari mulut ke mulut saja. Dengan hadirnya aplikasi khusus hostel, maka kita bisa mempromosikan hostel secara lebih khusus sehingga menambah pengetahuan wisatawan tentang hostel dengan melakukan promosi di berbagai media, dan tentunya hal ini bisa ikut berkontribusi untuk menambah jumlah wisatawan, dan hal ini akan terjadi secara pasti. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada beberapa bagian, yaitu 1. Kurangnya pengetahuan para wisatawan terhadap hostel, sehingga dengan ketahuan mereka terhadap hostel akan meningkatkan jumlah wisatawan juga. Yang kedua, promosi yang dilakukan pihak hostel kurang efektif karena masih tertutup dengan hotel yang sewa apartemen. 3. Aplikasi yang mempunyai penginapan hostel tidak terlalu membuat highlight terhadap hostel, sehingga walaupun ada di aplikasi, hostel seakan hampir tidak terlihat oleh mereka yang memang tidak tahu terhadap hostel.
Keempat, karena memikirkan penginapan hanya hotel, banyak para wisatawan yang mengalami berbagai hal tidak mengenakan seperti bermalam di tempat ibadah, pinggir jalan, tempat wisatawan, dan semacamnya, sehingga akan menambah tingkat kriminalitas. Dalam perspektif, wisatawan mengalami kejahatan ataupun mengalami kejahatan karena kejadian tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibuat rumusan masalah seperti ini. 1. Bagaimana cara membuat promosi hostel agar banyak orang yang mengetahuinya. Kedua, bagaimana perancangan sistem informasi untuk hostel. Ketiga, bagaimana sistem dapat menangani proses transaksi reservasi penyewaan kamar hotel. Deskripsi produk atau service. 1. Data admin. 2. Data customer. Ketiga, data hostel. 4. Data kamar. Kelima, data reservasi. Keenam, data check-in. Ketujuh, data check-out. Ke-8, transaksi penyewaan kamar. Ke-9, konfirmasi transaksi laporan. Ke-10, laporan hostel customer. Reservasi transaksi informasi. Ke-11, info stok kamar. Ke-12, info stok tempat tidur. 13, info pemesanan dan info transaksi. Keuntungan yang diharapkan dari segi hostel yaitu mempermudah proses reservasi transaksi dan konfirmasi, memperluas target pemasaran, memudahkan melayani customer, mempermudah pembuatan laporan, mempermudah pencarian data customer, reservasi, transaksi, dan konfirmasi. Dari segi customer, mempermudah pencarian hostel, tambah info hostel, memudahkan untuk mereservasi kamar, mempersingkat waktu, memudahkan berinteraksi, memudahkan mengkonfirmasi kamar. Ini adalah deskripsi aktivitas, waktu kerja, dan estimasi biaya. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Waktu kerja 20 hari, biayanya 4.200.000. Kedua, desain aplikasi. Waktu kerja 7 hari, biaya 1.300.000. Ketiga, pembuatan program. Waktu kerja 70 hari, biaya 20.500.000. Keempat, testing program. Waktunya 7 hari, biaya 2.760.000. Kelima, instalisasi program. Waktu kerja 5 hari, biaya 1.500.000. Keenam, training user atau SDM. Waktu kerja 10 hari, biaya 1.600.000. Ketujuh, dokumentasi. Waktu kerja 5 hari, biaya 1.160.000. Ke-8, maintenance. Waktu kerja 12 hari, biaya 1.680.000. 9, administrasi. Waktu kerja 4 hari, biaya 640.000. Total biaya waktu kerja 135 hari, biayanya 35.340.000. Sekarang masuk ke bab 2 tentang project report. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, rekayasa sistem, lalu analisis kebutuhan, baik itu user maupun adminnya, lalu perancangan atau desainnya, lalu penulisan program atau coding. Kita nanti menggunakan PHP, MySQL, lalu kita menggunakan Bootstrap, kita menggunakan JavaScript juga. Lalu nanti untuk pengujian testing menggunakan Black Box. Lalu yang keenam, pemeliharaan.
Lalu untuk analisis sistem berjalannya sendiri, yang pertama prosedur pemesanan kamar dilakukan oleh user, prosedur pembayaran, lalu ada prosedur persetujuan booking dari pihak admin, lalu ada prosedur pembuatan laporan. Prosedur pemesanan kamar. Pertama, customer mengisikan data booking terlebih dahulu. Lalu, klik cari, yang akan keluar itu daftar hostel yang diinginkan. Misalkan ingin mencari kota juga bisa, misalkan mau di Bandung, atau langsung nama hostelnya. Serta estimasi dan fasilitas yang tersedia dari hostel. Klik pesan pada hostel yang dipilih, maka akan keluar form data pelanggan yang harus diisi. Jadi nanti ketika pelanggan sudah memilih hostelnya, kita melakukan prosedur pemesanan dan mengisikan form. Jika sudah, maka layar akan menampilkan konfirmasi tentang hostel, tujuan, dan kamar yang ingin dipesan, dan juga harga yang harus dibayarkan. Lanjut untuk ke prosedur pembayaran. Dalam bagian ini, customer juga akan mendapatkan email konfirmasi pembayaran serta metode dan tata cara pembayarannya. Nah, nanti untuk konfirmasi pembayarannya itu masuk ke email yang diisikan pada form tadi itu. Serta itu ada metode dan tata cara pembayarannya. Jika sudah melakukan pembayaran, maka unit tersebut sudah menjadi milik customer dengan diberikan bukti pembayaran atau konfirmasi pembayaran, pemesanan, atau invoice pembookingan. Jadi nanti di email itu ada invoice bookingnya ya. Lalu metode pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, biasanya melalui transfer bank dan pembayaran langsung di tempat hostel juga bisa. Dengan tujuan maksimal 3 hari sebelum hari pemesanan tersebut. Lanjut untuk prosedur persetujuan bookingnya dilakukan oleh pihak hostel. Customer datang langsung dengan menyerahkan invoice yang biasanya dikirimkan lewat email sebagai tanda bukti ke bagian resepsionis. Setelah itu, resepsionis menyerahkan invoice tersebut ke marketing untuk di-ACC dan diarsipkan ke arsip invoice. Lalu marketing membuat reservasi confirmation atas nama customer tersebut dan diserahkan ke customer. Lalu ada juga yang disimpan sebagai arsip. Lalu untuk prosedur pembuatan laporan. Setelah transaksi selesai, maka marketing membuat laporan berdasarkan data yang ada di arsip invoice. Lalu laporan penyewaan tersebut diserahkan kepada manajer. Jadi setelah transaksi selesai itu, marketing membuat laporan. Itu di kasir itu membuat laporan data, lalu diserahkan kepada manajer hostel tersebut. Nah, di sini untuk analisa kebutuhan sistemnya, perencanaan kebutuhan pemakainya yaitu ada admin dan juga user. Baik, sekian untuk selanjutnya nanti dilanjutkan oleh kerabat saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Putri Nuraini. Saya dari kelompok pertama. Saya di sini akan membahas mengenai desain sistem. Desain sistem yang akan saya bahas yaitu desain basis data. Dari desain basis data sendiri di sini yaitu ada ERD atau yang biasa kita kenal dengan Entity Relationship Diagram atau ERD ya. Lalu ada spesifikasi file, lalu ada struktur kode. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai ERD. ERD sendiri di sini yaitu perancangan mengenai database ya untuk web. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu mengenai database untuk adminnya terlebih dahulu. Untuk database adminnya terlebih dahulu untuk web backendnya
yaitu ada tabel admin dengan field username dan password, username untuk primary key-nya, lalu admin di sini menginput hostel. Nah, dengan kardinalitas one to many, artinya admin menginput banyak hostel. Di sini hostel di sini yaitu fieldnya sendiri ada ID hostel, nama hostel, lokasi, dan level. Untuk primary key-nya yaitu ID hostel. Lalu hostel mempunyai kategori untuk mengelompokkan kamar. Nah, kardinalitasnya itu one to many. Dari hostel ke kategori, lalu kategori ke kamar yaitu one to many. Artinya satu hostel mempunyai banyak kategori kamar, atau satu kategori mempunyai banyak kamar. Lalu untuk kategori sendiri di sini dia mempunyai field yaitu ID kategori sebagai primary key-nya, lalu ada tipe unit dan harga. Lalu untuk tabel kamar sendiri di sini yaitu mempunyai field ID kamar, ID kategori, nama kamar, spesifikasi, nomor tempat tidur, stok kamar, gambar, dan stok tempat tidur. Lalu yang kedua, untuk front webnya sendiri, kita akan membahas database, perancangan database untuk user atau customer di sini ya. Jadi pertama-tama sini ada tabel customer. Untuk tabel customer sendiri di sini yaitu ada field ID customer sebagai primary key-nya, lalu ada username, ada password, lalu ada nama customer, nomor identitas, alamat lengkap, dan jenis kelaminnya, lalu akan dimintakan nomor telepon dan email. Lalu customer di sini melakukan reservasi. Kardinalitasnya yaitu one to many. Jadi satu customer bisa melakukan banyak reservasi ya. Nah, setelah itu di sini jika customer sudah melakukan reservasi, dia akan memilih kamar. Nah, reservasi di sini mempunyai field yaitu diantaranya ada nomor reservasi sebagai primary key-nya, lalu ada tanggal reservasi, lalu ada ID hostel, nama hostelnya, lalu ada banyak tempat tidurnya, lalu lama ia inap, ada ID unitnya, ID customer, ada check in dan check out, ada status dari customer, status customer, apakah dia sudah booking atau sudah keluar dari kamar, lalu ada waktu dan jam, lalu ada total bayar. Nah, untuk kamar di sini seperti yang tadi saya sebutkan, fieldnya yaitu ada ID kamar, lalu ada ID kategori, nama kamar, spesifikasi, nomor tempat tidur, stok kamar, gambar, dan stok tempat tidur. Nanti customer bisa melihat spesifik dari kamar yang akan ia pilih. Lalu setelah ia memilih kamar, maka ia akan diminta untuk melakukan transaksi. Dimulai dari nomor transaksi akan kelihatan, lalu tanggal transaksinya, lalu ada jam, ID customer, nama customernya, ada check-in dan check-outnya, lalu ada waktu, nama kamar, banyak tempat tidur, nomor tempat tidurnya, dan ada total bayarnya. Setelah itu, setelah customer melakukan transaksi, customer akan dimintai konfirmasi. Di sini kardinalitasnya yaitu one to one atau satu transaksi untuk bisa melakukan satu konfirmasi transaksi. Jadi di sini untuk tabel konfirmasi transaksi sendiri atau tabel konfirmasi pembayaran, di sini dia ada fieldnya yaitu ada ID konfirmasi sebagai primary key-nya, lalu ada nomor reservasinya, nomor transaksinya yang tadi sebagai primary key di tabel transaksi, lalu ada atas namanya, bank tujuannya, dari bank, jumlah bayar, struk, dan tanggal konfirmasi. Setelah itu kita akan membahas mengenai spesifikasi file. Spesifikasi file pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tabel admin. Tabel admin di sini yaitu
ada elemen data. Elemen datanya itu yaitu ada username dengan nama field username atau akronimnya username, lalu tipenya varchar, size-nya 45 dengan keterangan primary key. Lalu yang kedua ada password dengan nama field password, lalu tipenya varchar, size-nya 40. Setelah itu, kita akan membahas mengenai spesifikasi file tabel hostel. Tabel hostel di sini mempunyai elemen data yang pertama yaitu ID hostel dengan nama field ID_hostel, tipenya varchar, size-nya 5, keterangannya sebagai primary key. Lalu yang kedua ada nama hostel dengan nama field nm_hostel, tipenya varchar, size-nya 30. Lalu ada yang ketiga elemen datanya yaitu lokasi dengan nama field lokasi, lalu tipenya varchar, size-nya 50. Selanjutnya yang keempat yaitu ada elemen data level, nama fieldnya level, tipenya varchar, size-nya 10. Nah, untuk struktur kodenya sendiri di sini untuk tabel hostel yaitu ada 02 yang artinya ID hostel tersebut, lalu WDL yang artinya nama hostel tersebut atau singkatan dari Wonderlove Hostel. 03 di sini yaitu level hostel itu sendiri atau ya yang biasa kita sebut dengan bintang hostel itu sendiri. Lalu 014 atau 014 yaitu nomor urut dari hostel tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai spesifikasi file tabel customer. Untuk di sini yaitu mempunyai elemen data yang pertama yaitu ID customer dengan nama field ID customer, tipenya integer, size-nya 5, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada username dengan nama field username, tipenya varchar, size-nya 20. Lalu yang ketiga ada nama lengkap dengan nama field nama lengkap, tipenya varchar, size-nya 50. Lalu yang keempat ada elemen data password, nama field password, tipenya varchar, size-nya 25. Lalu ada yang kelima ada nama elemen data nomor identitas dengan nama field no_identitas, tipenya integer, size-nya 25. Lalu yang keenam ada elemen data jenis kelamin dengan nama field jenis_kelamin, tipenya varchar, size-nya 15. Ada elemen data alamat lengkap dengan nama field alamat_lengkap dengan tipe teks, size tidak terbatas. Lalu ada elemen data email yang ke-8 dengan nama field email dengan tipe varchar dan size 25. Lalu yang ke-9 ada elemen data telepon dengan nama field telepon, tipenya integer, size-nya 15. Untuk struktur kodenya itu sendiri di sini ada 01 sebagai ID customer, IMB sebagai nama customer yaitu MTA Bangun yang terdiri dari dua kata MTA dan Bangun. Lalu ada 001 sebagai nomor urut dari customer itu sendiri. Yang keempat yaitu spesifikasi file tabel reservasi. Nah, tabel reservasi itu sendiri di sini mempunyai elemen data ada 14. Yang pertama yaitu nomor reservasi dengan nama field no_reservasi, tipe varchar, size 16, keterangan primary key. Lalu yang kedua ada ID dengan nama field ID_customer, tipenya integer, size-nya 5, keterangannya forensic key. Lalu ada elemen data ID unit dengan nama field ID unit, tipenya integer, size-nya 4, keterangan forensic key. Lalu ada elemen data ID hostel dengan nama field ID hostel, tipenya integer, size-nya 5, keterangan forensic key. Lalu yang kelima ada nama hostel, nama fieldnya nama hostel, tipenya integer, size-nya 20. Yang keenam ada check-in dengan nama field check-in, tipe date, size-nya tak terbatas. Lalu yang ketujuh ada check-out dengan nama field check-out, tipenya sama seperti check-in yaitu date, yang mengartikan waktu. Yang kedelapan ada banyak tempat tidur dengan nama field banyak unit, lalu tipenya integer dengan size 3. Lalu yang kesembilan ada lama inap dengan nama field lama inap, tipenya integer, size-nya 3. Lalu yang 10 ada elemen data status
nama field status, tipenya varchar, size-nya 20. Yang ke-11 ada elemen data total bayar, nama field total bayar, tipenya double, size-nya tidak terbatas. Yang ke-12 ada elemen data dengan nama field waktu, tipenya time, size-nya tidak terbatas. Yang ke-13 ada elemen data jam dengan nama field jam, tipenya time atau waktu. Lalu, yang ke-14 ada tanggal reservasi dengan nama field TGL reservasi, tipenya date, size-nya tidak terbatas. Dengan struktur kode untuk tabel reservasi yaitu 011 atau 011 yaitu sebagai nomor reservasi dan 2004 atau 2004 sebagai tanggal dari reservasi tersebut. Lalu ada spesifikasi tabel kamar. Untuk spesifikasi tabel kamar di sini yang mempunyai elemen data diantaranya yaitu ada ID unit dengan nama field ID unit, tipenya integer, size-nya 3, keterangan primary key. Lalu ada elemen data ID kategori dengan nama field ID kategori, tipenya integer, size-nya 3. Lalu yang ketiga ada stok kamar dengan nama field stok kamar, tipenya integer, size-nya 3. Yang keempat ada nama kamar dengan nama field nama kamar, tipenya varchar, size-nya 20. Yang kelima ada elemen data stok tempat tidur dengan nama field stok tempat, tipenya integer, size-nya 5. Lalu yang keenam ada nomor tempat tidur dengan nama field nomor tempat, tipenya integer, size-nya 5. Lalu yang ketujuh ada spesifikasi dengan nama field spesifikasi, tipenya teks. Dan yang kedelapan ada elemen unit gambar dengan nama field gambar, tipenya teks. Untuk struktur kodenya yaitu di sini ada SKR yang mengartikan Sakura sebagai nama kamar dan 01 sebagai ID kamar. Ya, jadi spesifikasi selanjutnya yaitu ada tabel kategori. Di tabel kategori sendiri di sini yaitu memiliki elemen data yaitu ID kategori dengan nama field ID kategori dengan tipenya integer, size-nya 3 dengan keterangannya primary key. Lalu elemen yang kedua yaitu ada tipe unit dengan nama field tipe unit, tipenya varchar, size-nya 40. Dan yang ketiga ada harga dengan nama field harga, tipenya double. Untuk struktur kodenya di sini yaitu ada TWN yang mengartikan twin untuk tipe unit kamar tersebut, dan 01 yaitu adalah ID kategori. Untuk spesifikasi file selanjutnya yaitu ada spesifikasi file tabel transaksi. Untuk tabel transaksi di sini memiliki elemen data ada 11. Yang pertama yaitu nomor transaksi dengan nama field nomor transaksi, tipenya integer, size 12, keterangannya primary key. Yang kedua ada ID customer, nama fieldnya ID customer, tipenya integer, size-nya 5, keterangannya forensic key. Yang ketiga ada nama customer dengan nama field nama customer, tipenya varchar, size-nya 30. Yang keempat ada tanggal transaksi dengan nama field tanggal transaksi, tipenya date. Dan yang kelima ada waktu dengan nama field waktu, tipenya time. Yang keenam ada check-in dengan nama field check-in yaitu tipenya date. Yang ketujuh ada check-out dengan nama field check-out, tipenya date. Yang kedelapan ada jam dengan nama field jam dan tipenya time. Yang kesembilan ada nama kamar dengan nama field nama kamar dan tipenya varchar. Untuk yang ke-10 yang ke-9 size-nya 20. Yang ke-10 ada nomor tempat tidur dengan nama field nomor tempat dan tipenya integer dengan size 5. Lalu yang 11 ada total bayar dengan nama field total bayar, tipenya double. Untuk struktur kodenya di sini ada 200422 yang mengartikan tanggal transaksi yaitu tahun 2020 bulan 4 tanggal 22. Dan di sini ada 012. 012 di sini mengartikan yaitu nomor transaksi tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi tabel konfirmasi. Tabel konfirmasi di sini memiliki elemen data ada 9. Yang pertama yaitu
ID konfirmasi, nama fieldnya, ID konfirmasi, tipenya integer, size-nya 4, keterangannya primary key. Yang kedua ada nomor reservasi dengan nama field nomor reservasi, tipenya varchar, size-nya 13, keterangannya yaitu forensic key. Yang ketiga yaitu ada nomor transaksi, nama fieldnya nomor transaksi, tipenya integer, size-nya 12 dengan keterangan forensic key. Yang keempat ada atas nama fieldnya atas nama, tipenya varchar, size-nya 40. Yang kelima ada bank tujuan, nama fieldnya bank tujuan, tipenya varchar, size-nya 20. Yang keenam ada dari bank, nama fieldnya dari bank, tipenya varchar, size 20. Yang ketujuh ada jumlah, dengan nama field jumlah, tipenya double. Yang kedelapan ada stroke, dengan nama field stroke, tipenya text. Yang kesembilan ada tanggal transaksi dengan nama tanggal konfirmasi dengan nama field tanggal konfirmasi, tipenya yaitu date. Untuk struktur kode dari tabel konfirmasi ini yaitu ada 2000423 yang mengartikan tanggal transaksi, yaitu dimulai dari tahun, yang berarti tahun 2020 bulan 4 tanggal 23, dan ada 022 yang mengartikan adalah nomor konfirmasi. Ya, sampai sini. Untuk selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Pradista Kaba. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain antarmuka, struktur navigasi, pembuatan kode program. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah desain antarmuka. Nah, untuk desain antarmuka ini sendiri ada desain antarmuka halaman user dan desain antarmuka halaman admin. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah desain antarmuka halaman user. Nah, ini dia halaman home-nya. Di halaman home ini ada hostel, about us, register, titik integration, dan galeri. Nah, ini dia lanjutan di bawahnya. Kemudian di halaman find hostel ini, jadi kita diminta untuk memasukkan destinasi kita. Jadi kalau kita mau ke Bali, mau ke NTB, mau ke Kalimantan, jadi kita tinggal cari destinasi yang akan kita kunjungi, kemudian klik tombol find now-nya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke hostel yang ada di lokasi tersebut. Nah, setelah itu langsung klik saja infonya, maka nanti akan ada selengkapnya dari hostel itu. Nah, ini dia kalau kita sudah mengklik halaman info hostel. Di sini mendeskripsikan di mana hostel itu, fasilitasnya apa, kemudian kamarnya jenis apa aja, untuk berapa orang. Nah, itu kalau kamu tertarik, kamu bisa isi form-form yang ada di bawah ini, kemudian bikin kamar. Form ini ada tanggal check-in, tanggal check-out, nama, telepon, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian pilih jenis kamarnya, kemudian pilih metode pembayarannya, mau transfer dari rekening apa, kemudian bikin kamar. Nah, setelah mengisi form tadi dan mengklik tombol bikin kamar, maka ada pemberitahuan bahwa check-innya sukses. Kemudian halaman about us. Untuk halaman about us ini, pasti menggambarkan di mana website itu berdirinya, kapan dan visi-misinya. Kemudian halaman login, jadi kita tinggal masukin email dan password, kemudian login. Untuk register kita harus mendaftarkan diri dulu, isikan nama, email, password, telepon, alamat, kemudian langsung saja register. Terus kemudian halaman kritik and suggestion. Jadi kita bisa menyampaikan kritik dan saran apa saja, kemudian send message. Setelah itu halaman galeri. Nah, di halaman galeri ini terdapat hotel-hotel yang ada di seluruh Indonesia.
jadi kalau kita mau cari referensi, kita langsung lihat galerinya aja. Kemudian desain antarmuka halaman admin. Ini dia halaman login. Kita masukkan username dan password, kemudian login. Nah, ini dia tampilan awal dari admin atau sistem OFT ya. Di sini ada galeri, room, pemesanan, kritik dan saran, dan setting. Nah, kemudian di halaman galeri ini kita bisa menambahkan gambar, kemudian menambahkan kategorinya. Setelah itu di halaman room. Nah, di halaman room ini kita bisa menambahkan jenis roomnya apa, kemudian bisa menghapus, bisa mengedit, kemudian menambahkan. Setelah itu halaman pemesanan. Jadi yang kita udah pesan tadi langsung terdapat di sini. Jadi kita sistemnya bisa memproses, bisa memperpanjang, memprosesnya bisa proses check-in, kemudian memproses check-out. Nah, setelah itu halaman klik dan saran yang udah kita kirimkan tadi di halaman user ini akan masuk di sini. Kemudian halaman setting, setting tentang OFT ini kita bisa mengubah about us-nya, bisa menambahkan, bisa mengupdate logonya, bisa mengganti nomor telepon, semuanya bisa dilakukan di halaman setting. Nah, untuk di halaman setting user, jadi kita bisa menambahkan user, operator, admin, dan lain-lain yang ingin kita tambahkan. Kemudian struktur navigasi halaman administrator. Jadi yang pertama kan kita harus login dulu. Kemudian kita diarahkan ke halaman home. Di halaman home ini terdapat submenu lagi. Itu ada galeri, room, pemesanan, kritik dan saran, kemudian setting. Jadi di galeri ini kita bisa mengupload gambar, kemudian add kamar, edit, delete itu terdapat di room. Kemudian pemesanan kita bisa proses check-in, proses check-out. Kemudian setting bisa menambahkan add user dan update logo, kemudian kita bisa logout. Selanjutnya adalah pembuatan kode program. Nah, untuk pembuatan kode program ini kami menggunakan metode coordinator yaitu MVC. Jadi MVC ini ada model, use, dan controller. Nah, di controller ini saya buat dua controller. Di sini ada home.php dan system.php. Ini controller home.php. Nah, kemudian ini controller system.php. Kemudian modelnya juga saya buat dua, yaitu model.php dan sistem model.php. Nah, untuk viewsnya, sebenarnya viewsnya ini banyak. Di sini terdapat di dalam folder views ini saya buat dua folder, ada folder home dan folder system. Nah, di dalam folder home ini terdapat satu folder lagi namanya data dan terdapat banyak views ya. Jadi di sini saya cuma menjelaskan template-nya home saja. Kemudian use template system. Nah, untuk penjelasan slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nurrohin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrohin. Dari sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah APSI. Sini akan saya mendapatkan presentasi bagian desain sistem atau desain networking dan seterusnya. Di sini akan saya mulai dari desain networking. Di sini dari proyek kami ini menggunakan desain networking yang seperti ini. Dan di sini ada administrator, yaitu adalah
registrasi. Nah, datanya ini jika melakukan registrasi, dia datanya akan tersimpan ke postel server ini. Seandainya user ini login atau melakukan pengambilan data di sini, melakukan proses login, maka dari sini ini akan mengambil data dari postel server ini. Oke, nah kurang lebih seperti itu desain networking dari project kita. Oke, selanjutnya next ada pengujian sistem. Nah, di sini pengujian sistem kita menggunakan black box testing. Black box itu adalah pengujian dari pengujian secara apa ya? Jadi hanya sekilas atau interface saja gitu. Beda dengan white box. White box itu, kalau white box itu kita tahu dari isinya nanti yang akan kita uji itu. Seperti kita di sini akan uji from login. Nah, kalau menggunakan black box ini kita hanya akan mengetahui fungsional dari from tersebut seperti login admin. Jadi kita hanya mengetahui inputnya saja, outputnya saja, tanpa harus tahu dalam-dalamnya prosesnya seperti apa. Beda dengan white box ya. Kalau white box itu kita harus tahu, sebagai pengujinya itu harus tahu bahasa pemrograman, bahasa kode aplikasi. Nah, kalau menggunakan black box ini kita hanya bisa menguji bagian fungsional dari form ini, seperti form login forming yang akan kita tes, form reservasi hotel, form kamar, form transaksi, form customer, dan form konfirmasi. Oke, silakan. Nah, di sini adalah tabel pengujian. Nah, di sini ada pengujian ID. Di sini kita akan mengisi form login dari login admin dengan password dan username yang kosong. Nah, dari kita mengisi form login admin ini dengan password dan username kosong. Nah, hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses login dan memberikan pesan username atau password salah. Nah, di sini hasilnya yang kita pada sistem menolak masuk. Pesan yang ditampilkan adalah username tidak ditemukan. Nah, berarti hasilnya adalah invalid. Kedua adalah mengisi form login dengan username dan password yang tidak terdaftar. Nah, di sini sistem akan menolak akses login, akan menampilkan pesan username atau password salah. Nah, hasilnya tanya sistem menolak masuk, tetapi pesan yang ditampilkan adalah username tidak ditemukan. Itu di sini masih valid ya, ini tidak benar. Nah, di sini mengisi form login dengan username dan password yang telah terdaftar. Jadi kita menguji memasukkan atau menginputkan username dan password yang sudah terdaftar. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menerima login dan akan masuk ke menu. Nah, hasil nyatanya sistem menerima login, username yang sudah masukkan dan passwordnya dan masuk ke menu. Nah, di sini adalah hasilnya valid, berarti benar ya. Untuk prosesnya memang harusnya seperti itu. Oke, next ke bagian pengujian tabel login user. Nah, ini adalah sebagai user atau client. Nah, di sini pengujiannya adalah mengisi form login user dengan password dan username kosong. Jadi tadi juga sistem hasilnya ada sistem menolak akses login dan melakukan pesan username atau password salah. Hasil nyatanya sistem menolak masuk, tapi pesan yang ditampilkan adalah username tidak ditemukan. Nah, hasilnya kesimpulannya adalah invalid. Yang kedua, kita menguji dengan memasukkan username dan password yang tidak terdaftar. Harapannya adalah sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan username atau password salah. Namun hasilnya sistem menolak masuk, tetapi pesan yang ditampilkan adalah username tidak ditemukan. Jadi di sini masih invalid. Jadi tidak bisa masuk. Nah, yang selanjutnya akan melakukan tes dengan mengisi form login dengan username dan password yang telah terdaftar. Di sini sistem akan menerima dan mengizinkan kita mengakses dan masuk ke menu. Nah, di sini hasilnya sistem akan menerima masuk dan login. Jadi sesuai dengan harapannya ya. Jadi di sini hasilnya adalah valid kesimpulannya. Oke, selanjutnya adalah tabel pengujian form registrasi, sama ya. Jadi kita akan memasukkan dengan tidak melengkapi salah satu data. Nah, hasil yang diharapkan sistem akan menolak akses data dan menampilkan pesan form ini wajib diisi atau tidak boleh kosong. Namun hasilnya sistem menolak akses data dan menampilkan pesan form ini wajib diisi atau form kosong. Berarti valid ya, memang hasil yang diharapkan seperti itu. Oke. Ini untuk yang kedua dari form registrasi, kita mengisi form registrasi dengan melengkapi semua data
hasil yang diharapkan ialah sistem akan menerima data dan akan masuk ke menu login. Nah, hasilnya sistem menerima pendaftaran dan masuk ke menu login, berarti valid ya, benar. Nah, hasilnya diharapkan seperti itu. Oke, yang ketiga, mengisi form login dengan username dan password yang baru terdaftar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima masuk login dan akan masuk ke menu. Hasilnya sistem menerima masuk dan masuk ke bagian dashboard menu. Oke, berarti valid ya. Hasilnya sama apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah tabel pengujian form kamar. Di sini ada form kamar, kita uji dengan mencoba memasukkan data kamar yang tersedia. Nah, di sini pengujian yang diharapkan adalah hasilnya akan langsung merefresh form sukses. Nah, hasilnya sistem sukses cukup dan akan langsung merefresh form. Nah, di sini berarti kita sudah benar ya, valid. Memang sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Yang kedua, melakukan tes dengan sistem akan mencoba melihat data kamar yang sudah dipesan. Sistem diharapkan adalah sukses menampilkan data kamar. Dan hasilnya memang benar, dia bisa menampilkan data kamar. Kesimpulannya adalah valid. Oke. Sistem akan menghapus data kamar yang tersedia. Nah, di sini kita akan mencoba dengan melakukan tes menghapus data kamar yang tersedia. Nah, kita mencoba menghapus data lalu merefresh ke home. Nah, hasil nyatanya ialah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan sukses hapus data lalu merefresh ke halaman home. Oke, jadi hasil dari pengujian form kamar yaitu kesimpulannya valid dan sudah benar. Selanjutnya adalah pengujian form customer ya. Untuk pengujian ini sama yang sebelumnya, yaitu dengan memasukkan data customer baru lalu disimpan. Nah, di sini yang melakukan pengujiannya dengan menggunakan user admin ya. Sistem sukses input data dan akan langsung merefresh form. Hasilnya sistem sukses, berarti berhasil, dia langsung merefresh ke form, jadi valid. Oke, sistem akan melihat data customer yang sudah ada atau tersedia di menu, klik lihat. Nah, melakukan pengujiannya dan hasilnya sistem akan menampilkan data customer yang sudah diinput. Ini harapannya, dan hasilnya sistem menampilkan data customer yang sudah diinput, jadi sudah benar, sudah valid. Oke, selanjutnya kita melakukan pengujian pada form reservasi hotel. Nah, di sini lakukan tes dengan form reservasi, menambahkan reservasi baru. Hasilnya yang diharapkan adalah sistem sukses merefresh form ke reservasi. Nah, benar, sistem bisa merespon sukses ke form reservasi, berarti hasilnya adalah valid. Sama di menu juga dan customer harus mengisi data tanggal, check-in, dan akan check out-nya, tipe kamar yang dipilih, dan jumlah kamar yang akan di booking. Nah, oke, muncul ada reservasi yang diharapkan adalah dengan data yang sudah pernah diinput sebelumnya. Jadi yang diharapkan adalah muncul data yang akan dimasukkan pada form tes tadi. Form dengan tes melakukan mengisi data tanggal dan check out tadi akan muncul yang hasil yang diharapkan. Nah, hasilnya benar, muncul data yang sudah pernah diinput sebelumnya. Jadi hasilnya adalah kesimpulan dari tes tadi adalah valid dan memang seperti itu. Oke, yang ketiga adalah maka sistem akan mencoba memasukkan data customer baru dan sekarang. Harapan dari kami adalah sistem ini akan menampilkan data customer yang sudah diinput. Hasilnya memang sistem bisa menampilkan data customer yang sudah diinput. Jadi sistem dari representasi from model ini sudah valid atau benar. Oke, selanjutnya kemudian from konfirmasi pembayaran. Kita mengonfirmasi nomor pembayaran. Jadi tesnya kita akan mengonfirmasi nomor pembayaran yang telah dilakukan sama memasukkan gambar atau bukti transaksi dari pembayaran. Oke, hasilnya yang diharapkan adalah akses akan menolak konfirmasi dan menampilkan pesan sertakan bukti pembayaran. Nah, hasil nyatanya benar, dia menolak akses konfirmasi dan menampilkan pesan sertakan bukti pembayaran. Jadi kesimpulannya dari prosesan itu tadi adalah valid dan memang hasilnya harusnya yang diharapkan seperti itu. Oke, yang kedua dari pengujian konfirmasi pembayaran ialah melakukan tes dengan mengonfirmasi nomor pembayaran yang telah dilakukan dengan memasukkan gambar atau bukti transaksi pembayaran. Sistem akan sukses menyimpan konfirmasi pembayaran dan menampilkan pesan konfirmasi pembayaran sudah berhasil. Nah, itu ada hasil yang diharapkan dari sistem ini.
dimana saat dilakukan tes ialah sistem sukses menyimpan konfirmasi pembayaran dan menampilkan pesan konfirmasi pembayaran Anda berhasil. Jadi dari sistem konfirmasi pembayaran ini sudah valid dan sudah benar dan sudah sesuai yang diharapkan dari proyek ini ya. Jadi kemudian menggunakan black box tadi sudah sesuai. Jadi hasil dari interface yang diharapkan sudah memenuhi dari harapan dari proyek yang kita bikin ini. Oke, itu tadi dari pengetesan black box, atau kemudian sistem menggunakan black box yang dimana kita hanya dapat menguji yaitu dari tampilan dan output saja dari from yang terdapat pada interface. Oke, selanjutnya ialah pemeliharaan sistem. Oke, di sini kita memerlukan kebutuhan dari untuk melakukan pemeliharaan itu. Saya menggunakan sistem. Nah, di sini kita dapat menggunakan Windows 7, prosesor Celeron atau AMD Phenom atau bisa lebih tinggi. RAM di sini minimal 2 GB untuk kestandaran atau keselarasan dalam melakukan perawatan atau pemeliharaan sistem. Nah, hadis yang kita butuhkan ialah media space adalah 60 GB untuk ruang penyimpanan ini. Nah, monitor kalian bisa menggunakan minimal yang 14 in LED atau lebih lebar atau lebih besar dari resolusinya. Oke, keyboard kalian bisa pakaikan keyboard standar. Nah, printer kita bisa menggunakan inkjet di sini. Untuk mouse kita pakai yang standar ya. Nah, di sini ada software text editor. Ini bisa kita menggunakan Sublime Text, tapi bisa menggunakan text editor yang lain seperti Notepad++, seperti Bracket dan seperti Visual Studio dan yang lain. Oke, nah di sini ada bahasa programmingnya. Kita menggunakan bahasa PHP dan web server ini menggunakan SAMPP dengan PHP version 5.6 ya. Nah, oke, demikian dari pemeliharaan itu, dari kebutuhan pemeliharaan sistem yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah bab penutup ya. Kita menyampai pada bab penutup yaitu memberikan kesimpulan. Dari berdasarkan pembahasan yang telah kita uraikan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan kita adalah sistem online ini dapat menjadi alternatif atau pemecahan masalah dalam melakukan reservasi dan konfirmasi pembayaran reservasi hotel atau hostel yang kita bikin ya. Jadi sistem online itu sangat membantu kita, terutama orang-orang itu dalam melakukan reservasi hotel. Jadi kita tidak perlu melakukan atau perjalanan menuju ke tempat hostel itu. Jadi kita bisa dari rumah memesan atau melakukan reservasi. Mempersingkat waktu. Nah, mempersingkat waktu ya kita tidak perlu datang ke tempat. Jadi kita sudah bisa by online. Jadi kita tidak perlu datang, atau kita bisa melakukan pemesanan itu dari mana saja. Yang penting ada koneksi internet, bisa mengakses dari web atau server hostel itu. Oke, memudahkan user. Nah, ini tadi ini kan user akan menjadi mudah informasi melalui internet tanpa harus mendatangi website tersebut. Jadi kita bisa melakukan pemesanan di Malaysia, di Singapura atau di Indonesia, di Papua, dari Jakarta. Jadi akan lebih mudah mempermudah user itu. Jadi itu adalah melakukan promosikan hostel. Nah, untuk bagian dari pemilik hostel ini kita akan lebih mudah dan dapat dijangkau dari orang dari berbagai daerah, berbagai pelosok, berbagai kota. Jadi kita tidak harus menunggu orang yang datang ke situ untuk mendapatkan order dari hostel kita. Jadi orang sudah bisa melakukan bookingan pembayaran reservasi dari mana aja. Jadi nggak perlu datang ke tempat kita langsung. Itu yang akan membuat jadi meminimkan promosi kita gitu. Nah, dengan online ini kita bisa memberikan hasil yang lebih bagus dalam promosi, memperluas promosi kita hingga mancanegara. Atau jadi seandainya ada mancanegara yang ingin minta ke sini, kita sudah bisa mempromosikannya atau dia bisa mengakses hostel kita dari jauh, jadi nggak perlu datang. Nah, dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengolahan datanya. Jadi hasilnya lebih gampang, bisa melakukannya dari rumah atau dari kantor. Jadi bisa dari mana saja, jadi tidak perlu datang ke tempat untuk mengecek data langsung. Saran, perancangan sistem informasi dan reservasi hotel diharapkan akan menjadi model untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Jadi kita harapkan dapat mengembangkan sistem informasi reservasi hotel ini untuk dikembangkan untuk demi kemajuan bersama nanti untuk usaha hotel-hotel. Lihat perkembangan internet semakin pesat, maka website juga harus dilakukan perkembangan baik segi tampilan maupun segi keamanan. Nah, maksudnya ialah kita harus memperbaiki dari segi interface atau tampilan agar orang itu menarik dari penempatan foto, penempatan model hostelnya gitu. Dan mempunyai backup data mencegah terjadinya kesalahan pada website. Nah, di sini kita harus mempunyai backup dari data web hostel kita agar jika suatu saat terjadi kesalahan atau server yang down, kita punya backup data untuk memaintain dan